Nah, jadi waktu itu pernah Mas, aku lagi ngelias manten. Lah, kok pas aku lihat kaca, ibunya itu di belakangnya ada yang mijitin Mas, lagi ngeliatin ibuku. Tapi itu adanya di kaca tok, aslinya nggak ano, piye coba Mas. Aku kakiku sampai ngewel, aku bingung mau ngapain, mau kabur ya ora iso, piye. Gengs, kalian pasti udah bisa nebak kan gue main game apaan? Ya kalian tahu sendiri, gue malah kecanduan banget nih main game dari Play Mining User yang ketiga, namanya Lucky Farmer. Ini gamenya seseru itu dan semudah itu loh, gengs. Nah, jadi ini kan tuh game browser ya. Nah kan ya, bisa dimainin pakai laptop kayak gini, atau dari handphone dan tablet, bisa juga. Tinggal klik link yang ada di bawah di deskripsi aja, lu akses dari situ. Tuh, tampilan gamenya tuh petani-petani ngeruk koin emas begini nih. Habisnya game ini tuh emang bisa ngasilin cuan, gengs. Semakin kita sering nih main getol nih kayak gini, semakin banyak cuan yang bisa kita dapat. Yuk kita main bareng nih. Caranya kalian tinggal klik-klik ini aja nih, lampu-lampu hijau nih, biar bisa ngeluarin medal-medal tuh, koin-koin emas sampai kedorong ke bak merah tuh yang gerak kanan kiri itu di bawah. Ya pokoknya jatuhin sebanyak-banyaknya lah ke dalam situ lah, biar nambah nih percuanan kita dalam bentuk Dipcoin. Tapi kalau kalian mau bonus Dipcoin yang lebih gede nih, yang lebih bombastis gitu ya, kalian harus getol ngikutin challenge setiap minggu. Misalkan nih minggu ini nih banyak-banyakan jumlah koin emas, ya kalian kumpulin tuh banyak-banyakan koin emas. Terus kalau minggu depan banyak-banyakan panen sayur, ya kalian dapetin tuh spin sayurnya biar bisa panen tuh, kalian petikin aja terus masukin ke dalam kotak merah. Atau banyak-banyakan dapetin bingo, kalau ini kalian harus dapetin telur dan pecahin bingonya cepet-cepetan. Udah intinya gitu-gitu doang kok. Nanti kalian cek deh ranking kalian udah keberapa tuh, tiap 10 menitan lah itu biasanya update. Nih, kita coba lihat ya. Tuh, kalau kalian getol, bisa sampai ranking 1 atau ranking 2, ranking 3 yang atas-atas tuh, bonus minggunya gede banget Dipcoinnya, gengs. Nih, ranking 1, 40.000 Dipcoin. Terus ranking 2, 30.000, 20.000, dan seterusnya. Buset deh, itu kalau dikursin jadi berapa? Nanti kalau dicairin juga bisa lewat yang bawah ini nih, NFT ini aja udah, gampang banget udah. Tuh, pokoknya buruan aja kalian klik link yang ada di bawah dan main yuk Lucky Farmer. Yang seru banget nih dan pasti ketagihan nih gue dari tadi kagak berhenti. Hai gengs, jadi buat kalian yang sebelumnya nonton video gue yang ini, itu kan di situ gue menginfokan kalau nih kalian punya pengalaman atau cerita-cerita horor yang mau dibawakan bisa kirim ke email yang ini. Dan terima kasih banget karena ternyata ngirim email juga banyak banget. Sampai gue begadang gitu bacain satu-satu. Habisnya pada seru-seru ya cerita kalian. Apalagi ini ada satu cerita yang berasal dari Mbak Riswayati atau biasa dipanggil dengan namanya nih Mbak Wati. Halo Mbak Wati. Tapi katanya si Mbak Wati ini itu tuh nggak mau diinfoin fotonya dia atau sosial media beliau karena masalah privacy. Dan beberapa nama orang serta tempat diceritain itu juga disamarkan ya guys, biar sama-sama enak aja udah. Dan sebelumnya gue juga mau berterima kasih lagi kepada Mbak Wati yang udah nge-share cerita pribadinya ini. Dan menurut gue agak cukup gila. Bener ini tuh definisi pengalaman hidup ya, kalau gue nih di posisinya beliau mau udah kabur, nangis gue fix. Yang mana Mbak Wati ini tuh berprofesi sebagai perias pengantin tradisional yang sudah dilakukannya secara turun-temurun dari keluarga. Dan di sini ada satu pengalaman yang tadi kayak gue bilang, nangis lo kalau di posisinya dia, karena dirinya ini mendapat sebuah tawaran pekerjaan dari seorang keluarga ternama katanya di Indonesia nih, orang kaya gitu, tapi menyimpan sebuah cerita misteri yang gak bisa dilupakan sepanjang karir dari Mbak Wati ini, geng. Pokoknya nih gue jamin kalian akan sama merindingnya kayak gue pas ngebaca cerita ini. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Mbak Wati ini merupakan seorang wanita yang pada saat ini berumur 34 tahun dan tinggal di daerah Bogor, di ujung tapi Bogornya. Yang nama daerahnya nggak usah kita spill ya. Nah memang keluarganya itu dari zaman neneknya terus ke ibunya sampai dirinya sendiri akhirnya menekuni pekerjaan sebagai perias pengantin, khususnya pengantin tradisional. Sebenarnya sih awalnya Mbak Wati ini nggak mau terjun jadi perias juga kayak ibunya. Cuman memang dari remaja pun karena udah sering ikut sama ibunya tuh kalau kerja, jadi kayak apa ya, udah ngelotok tuh di kepala dan bakatnya jadi secara otomatis nurun aja gitu secara otodidak. Ya walaupun ujung-ujungnya sama ibunya diajarin juga ya. Cuman waktu itu di masa-masa dia lagi kuliah, ibunya itu jatuh sakit dan gak bisa kerja jatuhnya, geng. Sementara ibunya ini tuh merupakan semacam single mom, merupakan tulang punggung yang cari nafkah. Karena sakit, otomatis keuangan jadi mandek dong, malah keluar duit tuh buat biaya berobat. Akhirnya karena dia juga masih kuliah jatuhnya ya, mau cari kerja juga nggak tahu mau kerja apaan. Jadinya dia nekat ngambil job-job kayak rias wisuda, rias tunangan, atau kawinan juga tapi kawinannya yang tarafnya kecil di sela-sela hari weekendnya, gengs. Jadi nggak
nggak ganggu jam kuliahnya tuh. Dari situ dia udah mulai nih ngerasain dapat duit dan bisa gantiin posisi ibunya lah untuk nyari uang istilahnya. Sambil kuliah juga yang jadinya keterusan. Nah tapi ternyata dia baru ingat setelah agak lama. Sewaktu ibunya sakit itu kan posisinya waktu dia lagi di masa-masa perkuliahan semester 3 atau semester 4 lah. Dan kalau dipikir-pikir, ini awal ibunya sakit itu semenjak ada seorang wanita yang suka datang nih 2 kali ke rumahnya. Jadi di rumahnya itu kan dia juga buka salon rias tuh, yang biasanya buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di situ pokoknya bisa ngerias, bisa nyalon, atau nyewa-nyewain baju juga sama perintilan-perintilan aksesoris lah. Nah suatu hari nih ada seorang wanita, ibu-ibu gitu sekitar umur 50 tahunan, datangnya pakai mobil mewah. Nah jadi menurut Mbak Wati ini lokasi rumahnya itu berada di wilayah kampung atau desa lah. Orang di Bogornya Bogor ujung kan. Nah biasanya orang-orang datang di sekitar situ ya orang-orang daerah situ aja yang emang taunya dari si Jeng A, si Jeng B yang gitu-gitu loh, geng. Dan biasanya orang-orang ini kalau datang, kalau nggak naik motor ya naik mobil yang biasa macam Avanza atau Xenia gitulah. By the way ini yang cerita Mbak Watinya langsung ya. Nah tapi si wanita atau ibu-ibu ini itu datangnya pakai mobil sedan mewah dan pakai supir pula. Terus pakaiannya juga pakai kebaya rapi banget dan terlihat badannya juga bagus gitu. Buat ibu-ibu berusia 50 tahunan. Pokoknya cantik dan karismatik lah. Dipikir pas datang ini orang mau kondangan kali ya. Soalnya datangnya maghrib-maghrib tuh jam 6. Jadi dikira mau make upan untuk ke pesta kondangan nanti jam 7-an kan biasa begitu. Gak mikir apa-apa di situ, geng. Dan ibunya Mbak Wati ini menerima tamu itu. Di sini kita panggilnya sebagai nyai aja ya. Karena kan penampilannya kayak begitu tuh. Dan di situ Mbak Wati ini posisinya cuma ngeliatin ibunya doang yang lagi dandanin si nyai itu di ruang depan. Udah selesai dandan tuh cepet kok kayak sejaman doang. Terus nyai pulang. Nah tapi di situ Mbak Wati ini melihat muka ibunya kok kayak ketakutan, kayak pucet gitu ya. Cuman kata ibunya sih nggak apa-apa kok. Nah besokannya, bener-bener besokannya nih di jam yang sama, di jam 6 maghrib, si nyai itu datang lagi. Dan kali ini yang bikin cukup aneh adalah dia masih pakai kebaya yang sama kayak kemarin. Yang nggak tahu itu dia emang punya 2 model yang sama atau dipakai lagi ya. Yang intinya pokoknya datang minta dirias lagi. Cuman yang waktu itu Mbak Wati ini ingat, si nyai ini sempat agak marah ke ibunya tuh. Karena pas ibunya lagi dandan, nggak sengaja tangannya kayak kena rambut di sanggulnya gitu lah. Jadi katanya si ibunya ini bener-bener tangannya tuh harus kayak melayang. Harus hati-hati banget, boleh cuma di sekitaran mukanya doang. Ya lagi-lagi dikira mungkin ini tipe-tipe orang yang arogan, orang kaya begitu. Dan lagi-lagi selesai cepet kayak sejaman doang. Habis itu nyainya pulang. Dan waktu itu aja biasanya jasa ibunya itu kalau ngerias buat acara pesta biasa, bukan buat ngerias pengantin ya, itu range-nya sekitar 200 sampai 250 ribu, geng. Tapi si nyai ini ngasihnya itu 1.020.000, geng. Gak ngerti kenapa ngasih 1.020.000. Selain itu banyak ya, kelebihannya banyak, tapi nominalnya aneh banget. 1 juta ada 20.000-nya. Ya tapi ibunya Mbak Wati itu ya bersyukur aja namanya dapat rezeki. Tapi setelah ngerias si nyai ini yang kedua kali tadi tuh, malamnya ini ibunya sakit, demam gitu, meriang sampai 2 hari. Terus salonnya ditutup tuh karena kan sakit. Singkat cerita, pokoknya habis itu ibunya ini sering sakit-sakitan. Tapi ya si Mbak Wati ini nggak mikir apa-apa, mikirnya ya udah ibunya sakit aja udah. Sampai akhirnya tadi tuh Mbak Wati mulai jadi perias juga buat menggantikan sang ibu. Nah biasanya di awal-awal nih karena baru ya, itu Mbak Wati ini ngambilnya acara yang kecil dulu, kayak acara wisuda, acara pesta ulang tahun, atau kawinan juga diambil tapi kayak semacam kawinan yang budget gitu loh, geng. Ya biasanya si pengantinnya juga nggak nuntut macem-macem, yang penting kelihatan cantik dengan budget yang murah. Soalnya kan pressure juga ya kalau ngambil job yang gede-gede gitu, apalagi yang makeupnya pengantin tradisional yang medok, itu kan sakral ya. Walaupun sebenarnya Mbak Wati ini bisa, tapi belum pede aja, tanggung jawabnya kan lebih besar. Sampai akhirnya dia dapat sebuah telepon yang bilang meminta jasanya untuk merias seorang pengantin wanita dengan adat Jawa. Ya which is ini tuh kawinan gede jatuhnya. Ya karena itu ditolak nih sama Mbak Wati dengan bilang, maaf, saya masih baru, belum berani. Tapi si orang di telepon itu tuh bilang, kalau ibu kamu masih bisa. Nah kata-kata masih bisa itu dikira berarti ini orang tahu kalau Mbak Wati ini anaknya si ibu nih, anaknya si perias juga. Di situ Mbak Wati bilang ibunya lagi sakit, jadi nggak bisa kerja. Tapi si penelpon itu kayak maksa, agak mohon-mohon juga, sampai bilang coba tolong tanyain dulu ke ibunya, kita mau bayar lebih kok. Tapi ditolak lagi dong sama Mbak Wati karena tahu ibunya nggak mungkin bisa. Soalnya sakitnya tuh kayak suka migrain mendadak terus bisa ambruk gitu. Ya nggak mungkin kalau lagi ngerias tahu-tahu ambruk di tengah-tengah, kan gak enak. Nah tetapi si penelpon itu menyebutkan sebuah nominal yang besar banget menurut Mbak Wati. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang kayak nggak masuk akal. Tapi ya karena di saat itu dengan nominal yang gede banget, pas sampai rumah Mbak Wati ini laporan ke ibunya. Ini ada yang nawarin jasa rias segini nih harganya, mau diambil nggak? Tapi ibunya bilang nggak usah. Cuman maksudnya nggak usah adalah pertama, ibunya kan merasa nggak sanggup untuk kembali kerja. Aku tahu-tahu ambruk itu kan nggak enak. Dan kalaupun dia mengiyakan si Mbak Wati ini mengambil jobnya, ibunya sendiri tuh kayak nggak mantep gitu sama si anaknya. Belum percaya Mbak Wati ini tuh bisa buat merias pengantin dengan yang kayak job lebih besar. Karena kan itu tawaran duitnya besar ya, pasti ekspektasinya juga besar. Takutnya si Mbak Wati ini skillnya itu belum segitunya lah, jadi mending gak usah aja. Soalnya si ibunya Mbak Wati ini itu emang tipe-tipe yang gak mau ngecewain klien gitu loh, geng, orangnya. Berbeda sama anaknya si Mbak Wati ini yang mikirnya lah ini ada kesempatan kenapa kagak diambil. Ya wajar aja, kayak kapan lagi nih ada yang nawarin duit segede ini. Jadi akhirnya diiyain deh tuh sama Mbak Wati. Ya karena dia yang jadinya si ibunya ini memutuskan untuk ikut buat dampingin aja sambil duduk nanti di sebelah lah. Yang kerja sih tetap Mbak Wati, cuman biar make sure aja nih hasilnya bagus. Dan sebelum hari H nih, biasanya emang si ibu
nih sewaktu masih kerja jadi rias, itu selalu melakukan ritual-ritual gitu geng, kayak puasa, doa-doa malam mau tahajud, pokoknya emang khusus untuk hari H nanti. Nah waktu itu si Mbak Wati ini juga disuruh nih puasa 1 hari sebelumnya, dan gak ada yang aneh-aneh lah sampai pada hari H-nya. Jadi Mbak Wati ini kan bangun di sekitar jam 2 pagi, mau sholat tahajud dulu tuh sebelum berangkat, yang emang berangkatnya mau pagi-pagi buta agar sampai di lokasi tuh minimal jam 4 lah udah standby di sana buat ngerias. Nah FYI aja nih, kalau ngerias yang namanya pengantin tuh biasanya emang subuh-subuh ya jam 5, jam 6 gitu. Buat acara akad yang pagi juga kan biasanya jam 9. Karena ngerias pengantin tuh setahu gue juga lama, 2-2,5 jam tuh bisa habis sendiri. Tapi entah kenapa pagi itu pas di jam 2 pagi kebangun, firasatnya udah nggak enak aja nih Mbak Wati nih. Habis sholat tahajud tuh badannya kerasa berat banget, kayak mager banget mau pergi. Ditambah emang ada aja hal-hal yang kayaknya seperti dipersulit. Kayak tahu-tahu nih dia kan baru beli eyeshadow palette gitu yang isinya banyak gitu warna-warni, dan katanya sih menurutnya lumayan mahal. Yang sengaja emang dibeli buat acara ini kan karena dibayar gede juga. Tahu-tahu itu eyeshadownya jatuh gengs, gak ada angin, gak ada hujan, dan ambiar itu isinya. Maksudnya itu aja kan kayak udah buat bete banget ya. Baru beli belum dipakai udah jatuh duluan. Tapi ya udah, dia masih punya cadangan kan. Terus pas mau pergi si ibunya ini sempat muntah 2 kali. Yang tadinya udah dipaksa buat nggak usah ikut, tapi tetap ibunya ngotot mau ikut. Dan pas udah mau pergi nih keluar rumah, motornya pakai acara mogok, kagak bisa di starter. Nah jam segitu di situ mana ada angkot atau kayak taksi online ya, masih susah juga di daerah situ geng, di pelosok. Sampai akhirnya dia terpaksa bangunin tetangga sebelahnya tuh buat minjem motor. Jadi segitunya, kayak kebayang gak sih ini banyak banget hambatannya gitu maksudnya. Padahal sebelumnya kan dia udah mikir, udah puasa, udah berdoa, tapi kok gagal lancar. Ya udah akhirnya dia pergi tuh ke daerah Bogor kota di tengahnya. Boncengin ibunya, pagi-pagi masih jam 3, masih gelap tuh, yang akhirnya sampai kurang dari jam 4 deh pokoknya. Jadi lumayan cepet tuh, nggak macet lah pagi segitu. Ternyata katanya rumah itu besar banget dan udah banyak mobil parkir. Maksudnya ini mobil-mobil tamu yang di luar berjejer gitu. Jam segitu loh, padahal mana ada tamu datang jam segitu, dan mobilnya bagus-bagus semua katanya. Ya udah, dia ini masuk dan diantar sama orang yang kerja di situ ke kamar pengantin sang wanita. Nah ini sebenarnya cukup menarik ya. Katanya sih si pengantin wanitanya ini itu cukup terkenal. Duh, gatel kita mau sebutin lah kenapa jadi gosip. Anyway, si Mbak Wati ini jadi SKSD aja gitu, bilang, ih saya sering liat mbak lo di TV, sering nonton gitu-gitulah. Dan si pengantin ini ramah banget, gak ada belagu-belagunya gitu sama sekali. Dan suka juga nih jadi ngobrol. Pokoknya sampai ngalor ngidul deh ngomongin semuanya. Nah posisinya sang ibunya Mbak Wati ini duduk di sebelahnya sambil ngawasin, ya bantuin bilang ini kurang itu, kurang ini gitu loh. Supervisor lah. Soalnya di sini makeup Jawanya tuh yang kayak kental medok banget gitu. Dan semua tampak baik-baik aja. Saat lagi nge-makeup nih, tahu-tahu ibu dari si pengantin wanita itu masuk ke dalam ruangan. Yang ternyata wanita itu adalah si Nyai yang tempo hari dulu pernah ke rumahnya deh. Si pengantin wanita itu langsung ngenalin si ibunya dengan bilang, ini ibuku yang rekomendasiin kamu. Maksudnya ngerekomendasiin si Mbak Wati. Otomatis Mbak Wati ini kayak ngelirik ibunya dong, yang duduk di sebelah dia karena tahu nih si Nyai kan pernah ke rumahnya. Ibunya Mbak Wati itu kelihatan kaget tapi kayak ditahan juga. Oh ya, waktu si Nyai ini masuk ke dalam ruangan itu katanya bau wangi kemenyanya menyengat banget, semerbak kemana-mana. Di dalam si Nyai ini sempat bilang kayak terima kasih udah mau dandanin anak saya gitu. Suaranya sih lembut tapi nggak bisa dibilang ramah juga geng. Pokoknya beda lah sama perawakan anaknya mau kawin ini yang supel banget. Terus tahu-tahu si Nyai ini tuh bilang ke ibunya Mbak Wati, kamu bisa dandanin saya juga nggak? Dijelasin dong sama Mbak Wati, oh maaf ini ibu saya lagi sakit, ini ikut cuman buat ngawasin kerjaan saya doang aja biar hasilnya perfect. Nah terus si Nyai ini bilang, iya saya udah tahu kok, nggak apa-apa sambil duduk aja ngerjainnya pelan-pelan. Kalau nanti pusing istirahat aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Kan udah tahu saya suka riasan yang bagaimana. Ya mungkin kadang nggak enak ya, udah digituin. Akhirnya sama si ibunya Mbak Wati ini diiyain dengan makeup sambil duduk terus pelan-pelan. Ya udah jadinya Mbak Wati ini kan fokus sama pengantin wanita dan ibunya fokus ngerias si Nyai sebelah-sebelahan tuh. Dan di kamar itu kaca riasnya gede panjang gitu. Jadi satu kaca bisa buat 2 orang. Ya namanya juga kamar orang kaya ya. Jadi kalau si Mbak Wati ini lagi ngerias, kelihatan juga nih di sini nih si Nyai yang lagi dirias sama ibunya kan. Pas lagi fokus di dia ngerjain makeupnya, tahu-tahu dia melihat ada seorang wanita pakai kemben hijau kayak lagi di belakangnya Nyai mijitin gitu. Jadi Nyainya lagi duduk kayak dipijitin sama wanita itu, terus di depannya tuh dirias sama ibunya. Penampakan wanitanya itu kayak wanita zaman dulu yang suka ngabdi sama putri keraton gitu lagi. Mukanya sih nggak serem, lempeng aja gitu kayak wanita biasa, cuman kulitnya pucet banget terus kukunya panjang-panjang. Nah tapi si wanita itu ngeliatin ke arah ibunya Wati yang lagi dandanin si Nyai. Jadi kayak mijitin sambil ngeliatin gitu loh. Ih, merinding gue. Sementara Mbak Watinya kan di kirinya gitu, jadi kayak dilengosin. Masalahnya itu kelihatannya cuma di depan kaca doang. Pas dilihat beneran di belakang, kagak ada siapa-siapa lah. Mbak Wati shock banget gitu kan, sampai gemeteran tangannya. Tapi pas dia melihat sang ibu yang masih dandanin si Nyai, kelihatannya
diem aja santai gitu sambil ngerias. Jadi situ katanya Mbak Wati nggak tahu harus ngapain ya. Jadi cuma baca-baca doa aja di dalam hati, berusaha untuk tenang. Pokoknya selama proses merias itu yang kurang lebih 2 jam, sosok yang pakai kemben itu terus-terusan ada di situ mijitin si Nyai, nggak hilang-hilang, gengs. Dan posisi pandangnya tetap ke ibunya Mbak Wati. Dan menariknya, ibunya Mbak Wati di situ kelihatan sehat, gengs. Makanya lancar itu dia juga make upinnya. Padahal kan pas paginya udah sempet muntah tuh, mukanya pucat. Makanya udah takut aja tuh ambruk kan sampai dibilang gak usah ikut. Nah tapi ini sekarang seger, geng. Dan karena si Nyai ini make upnya juga bukan make up berat ya, selesainya jatuhnya lebih cepat. Ya udah keluar ruangan itu Nyai, berdiri dari bangku, terus pergi gitu kan lewat pintu. Nah sosok itu di belakangnya juga ngikutin dan kelihatan tuh dari kaca kayak jalan gitu. Gue kalau jadi Mbak Wati itu gue udah lempar kuas terus gue ngibrit sih. Dan karena udah selesai ngerias Nyai, sang ibu nih balik supervise kerjanya Mbak Wati sampai akhirnya selesai. Dan pengantinnya juga senang dengan hasilnya, bilang makasih lalala gitu-gitulah. Tapi posisinya Mbak Wati ini kan kayak masih shock ya. Ya iyalah kayak gitu. Sama kejadian yang tadi yang belum bisa dia cerna nih, itu apaan? Nggak pernah dia seumur umur melihat hal-hal mistis soalnya. Nah si pengantin ini kayak nyadar. Soalnya di awal kan waktu dia ngobrol, Mbak Wati duluan tuh yang SKSD. Jadi kayak suka ngerumpi tuh berdua. Tapi ini kok sekarang kayak kelihatannya diem dan kayak nunduk ketakutan. Di situ sama si pengantinnya ditanya nih, Mbak Wati bisa ngeliat juga ya? Kirain aku ibunya Mbak Wati aja yang bisa. Lah Mbak Wati shock ditembak kayak begitu kan? Nah di situ ibunya Mbak Wati kayak mengalihkan pembicaraan dan minta izin buat keluar ngajak Mbak Wati. Nah setelah di luar kamar langsung cerita nyerocos tuh Mbak Wati, bilang ke ibunya tadi ngeliat gini. Terus ibunya cuma bilang, udah simpen buat kamu sendiri, jangan ngomong apa-apa kalau masih di sini, katanya gitu, geng. Lalu mereka itu disuruh standby sampai acara mulai kan. Pokoknya biasanya tuh kalau acara kawinan biasa ya jam 9 atau jam 10 tuh mulai akad, terus nanti langsung resepsi lagi jam 12 sampai jam 1-an gitulah. Jadi nanti jam 2 jam 3 mereka boleh pulang. Tapi kalau dilihat-lihat ternyata itu kayak bukan acara pernikahan biasa. Soalnya mempelai prianya kagak ada. Jadi acaranya itu kan kayak tertutup di rumah yang gede banget itu. Dan tamunya itu sekitar 30-50 orangan lah. Pakai baju atasan hitam semua. Dan bawahnya tuh pakai kain batik gitu. Mau cewek mau cowok pakai kain semua. Terus ada kayak satu penghulu. Tapi pas dilihat-lihat si pengantin wanitanya cuma berdiri sendiri yang di atas kayak ada podium yang kayak buat salaman gitu. Soalnya Mbak Wati ini sempat ngintip. Waktu dia mau kayak pergi ke toilet, kayak ngintip sebentar gitu acaranya kayak apa sih. Soalnya dekorasinya menurut dia tuh bagus banget. Mewah gitu, bunganya asli semua, terus banyak. Cantik deh pokoknya. Namun memang Mbak Wati sama ibunya ini dibilang nggak boleh melihat prosesnya. Dan cuma disuruh nunggu di dalam kamaran tadi tuh. Kalau si pengantin ini minta buat di touch up. Dan keluar toilet juga boleh lah. Habis itu Mbak Wati ini kayak ngelihat si pengantin wanita cuma sendiri, mikir lagi. Iya kalau dilihat di dekorasinya tadi di depan rumah juga nggak ada kayak foto-foto pre-wed gitu loh. Misalkan si cewek sama si cowoknya. Biasanya kan ada tuh gitu-gituannya. Atau tulisan deh. Siapa kawin sama siapa juga kagak ada. Misalkan aja siapa nih kayak Cynthia dan Andres gitu kan. Terus tanggal pernikahannya. Itu nggak ada geng. Cuma dekorasi bunga-bunga aja sama janur kuning. Jadi emang cukup aneh banget. Dan Mbak Wati ini nggak tahu nih proses perkawinannya jadi kayak gimana. Mempelainya siapa. Yang jelas pengantin wanita itu katanya minta touch up sampai 2 kali. Dan ganti baju sekali. Terus mereka tuh udah diperbolehin pulang di jam 2 siangan. Nah sampai rumah Mbak Wati gatel lah ngebahas lagi tuh ke ibunya tentang kejadian yang tadi tuh. Terus ibunya akhirnya cerita. Jadi ternyata dulu nih si Nyainya tadi tuh waktu kawin itu didandanin sama neneknya Wati. Dan ibunya si Wati ini sempat ngikut jadi asistennya di sampingnya gitu kan sambil belajar. Dan pada saat itu sama nih kejadiannya. Ibunya itu ngeliat kayak ada dayang-dayang yang mijitin si Nyai. Malah kayak ada yang nyisirin, terus kayak mijitin kakinya juga. Lebih serem lagi gitu, dan lebih banyak. Nah tapi si neneknya yang ngerias itu nggak bisa lihat. Makanya waktu ibunya Wati ini cerita ke neneknya kaget. Terus nggak mau ngambil kerjaan dari si Nyai itu lagi karena takut. Sampai akhirnya si Nyai itu tahu-tahu datang ke rumahnya tuh kemarin kan. Yang awalnya ibunya Wati ini nggak ngenalin karena kan udah lama kejadiannya. Tapi akhirnya si Nyainya ini cerita. Dan akhirnya si ibunya Wati inget lagi dong. Di kedatangan yang pertama, si Nyai itu katanya nawarin kerjaan ke ibunya Wati buat jadi perias pribadinya di rumah dengan gaji yang fantastis. Tapi ditolak tuh waktu itu. Soalnya dia kan inget kejadian waktu itu tuh, kejadian mistis. Nah terus kedatangan yang kedua, si Nyai ini akhirnya nawarin lagi buat katanya masuk jadi pengikutnya karena dibilang auranya ibunya Wati ini bagus. Ya ditolak lagi lah, tambah takut dibilang begitu. Habis nolak 2 kali tuh, si ibunya Wati ini kayak ngerasa digangguin. Kalau mau tidur gitu nggak tenang, sampai akhirnya jadi sakit-sakitan. Cuman memang nggak cerita ke anaknya, perkara takut si Wati ini jadi takut lah. Nah cuma setelah tadi tuh yang terakhir, akhirnya ngerias lagi si Nyai di rumahnya. Itu ibunya ini bener-bener jadi sehat. Gak tahu kenapa bisa begitu. Dan sehabis itu, Mbak Wati ini pernah diminta lagi tuh beberapa kali buat datang ke rumahnya Nyai untuk dandanin si Nyai sama anaknya. Tapi buat dandan kayak pesta biasa aja. Cuman ya itu selalu di atas jam 7 malam. Jadi nggak tahu deh ada pesta apa tuh malam-malam di rumahnya begitu. Pokoknya sama kan kayak pas Nyai datang ke rumahnya tuh di maghrib-maghrib tuh. Dan karena takut kalau nolak nanti kenapa-napa jadi sakit lagi tuh kayak ibunya, akhirnya diterima-terima aja. Dan itu tapi nggak sering juga ternyata. Sampai akhirnya ada kabar kalau Nyai katanya meninggal. Dan sejak saat itu, Mbak Wati sama ibunya ini udah nggak pernah lagi dipanggil ke rumah itu sampai sekarang.
So, itu salah satu cerita pengalaman pribadi dari Mbak Wati selama dia berprofesi menjadi perias pengantin. Dan cukup absurd juga kejadiannya. Kalau dipikir-pikir sih sepertinya si Nyai ini itu kayak berusaha mencari alamat ibunya dan akhirnya ketemu setelah beberapa lama. Karena kan dulu pernah dirias tuh sama neneknya dan ibunya tuh ikut bisa ngeliat. Terus akhirnya diajakin buat ikut sama si Nyai dengan gaji yang fantastis. Kalau boleh disebutin katanya sampai 2 digit, geng. Dengan catatan kerja ngikut di rumahnya. Sampai bilang jadi pengikutnya gitu loh coba. Ya berhubung dari awal ditolak juga, jadi nggak tahu nih maksudnya jadi pengikut tuh kayak gimana. Apa maksudnya tahu-tahu mengikut jadi bisnis MLM, kita kagak tahu ya. Cuman mungkin sih kayak spekulasinya itu kayak semacam sekte-sekte aneh gitu nggak sih? Yang jelas habis kalau dilihat dari pernikahannya dan acara-acara yang diadakan kayak malam-malam begitu, agak janggal banget juga. Kawin tapi kagak ada mempelai cowoknya, atau at least nama cowoknya siapa juga nggak ada, cuman janur kuning doang. Dan ya berhubung memang bener-bener kelihatan tuh ada tukang pijet dadakan dengan kuku yang panjang gitu ya, agak males ya geng. Bodoh amat yang mau pesta apa gitu nggak usah tahu mendingan. Dan untungnya sih Mbak Wati sama ibunya pada akhirnya nggak kenapa-napa dan dilindungi juga karena dari awal udah nolak. Jadi nggak gelap mata gitu dia mau direkrut duit banyak tapi agak aneh-aneh begitu, serem. Nah mungkin buat para MUA nih yang juga punya cerita-cerita horor saat kerja, boleh komen-komen di bawah ya. Pokoknya kalau kalian punya cerita-cerita menarik, boleh kirim juga ke email ini. Oke, gambar pakai video terserah deh. Dan kalau bisa ya itu ceritanya yang jelas, jangan setengah-setengah, rapi gitu biar enak juga bacainnya. Atau misalkan kalian sering nulis tweet di Twitter, boleh kasih link aja. Nanti kita bacain sekaligus kita promosin juga Twitternya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarifan. Sampai jumpa di teman cerita horor selanjutnya. Dadah.